Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran fisika kelas 10 di SMA Pasundan 3 Bandung. Apa kabar kalian di rumah bersama keluarga? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian selalu dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fisika mengenai hukum Newton tentang gerak yang sudah Ibu bahas minggu lalu. Minggu lalu sudah dibahas tentang jenis-jenis gerak yang dapat dianalisis dengan hukum Newton tentang gerak, yaitu benda yang bergerak di lintasan yang lurus, kemudian di lintasan bidang miring, kemudian yang ketiga yang dihubungkan dengan tali, yang keempat benda yang bergerak dihubungkan dengan katrol, kemudian yang kelima benda yang bergerak di dalam lift. Nah, sekarang kita akan pelatihan soal, silakan kalian simak ya. Kalau misalkan mau ditulis itu lebih bagus, karena kalau belajar tanpa menulis itu susah pahamnya ya. Kita langsung yang nomor 1. Ini contoh benda yang bergerak di bidang lurus. Misalkan ada suatu permukaan kasar ya. Permukaan kasar ini punya koefisien gesek sebesar 0,4 misalkan. Kemudian ada sebuah benda. Nah, benda ini ditarik dengan gaya F, misalkan sebesar 5 Newton. Kemudian diketahui massa benda misalkan adalah 1 kg. Yang ditanyakan berapakah percepatannya? Percepatan di sini karena benda ini sedang bergerak di arah sumbu X, maka dia akan ada percepatan di arah sumbu X. Sebelum melanjutkan, kita bikin dulu analisis atau diagram gayanya. Pertama, dia ada gaya F, kemudian karena dia sedang bergerak ke kanan dan lantainya kasar, pasti dia akan memiliki gaya gesek yang arahnya itu berlawanan arah dengan gerak benda. Kalau gaya bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya dia akan ke kiri. Ini sebesar, ini namanya FK. Nah, selain itu, benda ini memiliki massa. Kalau memiliki massa, maka dia memiliki gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi sebesar W. Kemudian, yang terakhir, karena si benda itu bersentuhan dengan lantai, maka dia punya gaya normal yang arahnya tegak lurus permukaan, besarnya atau simbolnya M. Sekarang sudah dianalisis semuanya, ada 4 gaya, ada F, ada W, ada N, dan ada FK. Sekarang kita analisis satu persatu. Di sumbu Y dulu. Di sumbu Y, dia kan tidak mengalami pergerakan di sumbu Y ya, karena si benda ini ditarik di sumbu X, maka dia hanya akan bergerak ke kanan, nggak akan ke kanan sambil terbang gitu. Jadi dia hanya akan bergerak di sumbu X. Maka di sumbu Y-nya dia tidak ada pergerakan, nggak akan terbang ke atas. Karena tidak ada pergerakan, maka pakainya hukum 1 Newton. Sigma Fx sama dengan 0. F-nya Fx ya, kalau F-nya nanti sigma Fy. Nah, karena 0, maka yang ada di sumbu Y ya. Nah, di sumbu Y ada 2 gayanya, yaitu N besar dan W. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Maka N positif, yang ke bawah negatif, min W sama dengan 0. Maka N sama dengan W. Nah, maka N sama dengan W itu apa? M dikali G sama dengan massanya adalah 1 kg dikali gravitasinya adalah, kita kalau misalkan nggak dikasih tahu berapa besar gravitasi, anggap saja 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi ini 10 meter per sekon kuadrat, sehingga di sini 1 dikali 10 sama dengan 10 Newton. Nah, sekarang kita analisis di sumbu X-nya. Sumbu X. Nah, di sumbu X, maka sigma Fx akan sama dengan M kali A. Karena dia sedang bergerak, maka pakai hukum kedua Newton. Nah, yang ada di sumbu X adalah F dan FK. Yang ke kanan F positif, yang ke kiri negatif, min FK sama dengan M kali A. Kemudian tulis lagi F min FK itu adalah rumusnya koefisien gesek dikali gaya normal sama dengan M kali A. Sekarang bisa kita masukkan angkanya. F-nya itu adalah 5, min mu K-nya itu adalah 0,4 dikali M-nya itu adalah 10 sama dengan massanya adalah 1 kg dikali A. Maka 5 dikurang 0,4 kali 10, 4 sama dengan 1 dikali A. 5 dikurangi 4, 1 sama dengan 1
A. Maka A sama dengan 1 ya, 1 meter per sekon kuadrat. Nah ini cara untuk mencari percepatan ketika benda bergerak di lintasan yang lurus. Kita lanjut. Yang nomor 2. Nah, ketika benda bergerak di lintasan miring atau di bidang miring. Nah, seperti ini. Ditarik dengan gaya F. Jadi sebuah balok dengan massa 20 kg, maka massa balok itu sama dengan 20 kg. Diletakkan di atas bidang miring kasar. Nah, kasar, kemudian miukanya itu dikasih tahu besarnya adalah miukanya sama dengan 1/3 atau 0,3 ya. Ditarik dengan gaya sebesar F dan percepatannya sebesar, nah percepatannya sini sudah dikasih tahu ya, percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jika koefisien geseknya tadi miuka adalah 1/3 dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, besar gaya F tersebut adalah berapa? Nah yang ditanyakan sekarang adalah F, bukan A lagi. Yang nomor 1 ya. Nah di sini sudut di sininya adalah 53 derajat. Dikasih tahu bahwa sin dari 53 derajat itu adalah 0,8 atau sama dengan berapa? 8/10 atau 4/5. Maka kalau sin 53 adalah 4/5, maka cos 53 itu sama dengan 0,6 pasangannya. Itu adalah 3/5. Nah sekarang kita buat dulu diagram gayanya. Diagram gaya yang bekerja pada benda. Pertama ada F, karena dia lantainya kasar maka dia memiliki gaya gesek. Nah gaya gesek ke sini besarnya adalah FK. Kemudian dia juga pasti memiliki gaya berat ya menuju pusat bumi W. Kemudian dia punya N yang 30 permukaan. Nah kalau yang di bidang miring, ingat lagi kita ambil yang ke sana sumbunya X, yang ke sana sumbunya Y. Nah maka F ini ada di sumbu X, FK ada di sumbu Y. Dan F ada di sumbu X, FK ada di sumbu X. Sementara N ada di sumbu Y. Ini tidak terlihat ya. Jadi yang ke sini itu nanti sumbu X, ini yang ke atas sana ini nanti sumbu Y. Sementara W ini ada di sumbu apa? Nah W ini harus diproyeksikan. Nah jadi nanti dia ada yang ke sumbu, kita ganti pakai spidol merah. Ada yang ke sumbu Y. Nah yang di sumbu Y itu nanti dia menjadi cos. Kenapa? Karena samping. Ini kan sudutnya ada di sini nih. Berarti sudutnya ada di sini. Nih, 53-nya ada di sini. 53 kalau ini masih jajaran di matematika sudut ya. Kalau di sini maka akan sama dengan yang sudut yang ini. Nah, yang ini ada 53. Berarti yang ini kan samping. Kalau samping itu cos. Maka ini nanti adalah W dikali cos theta. Theta-nya tadi adalah 53. Maka yang di sumbu X-nya yang ke sini itu adalah W dikali sin theta. Nah sekarang gaya-gayanya sudah dianalisis semua, tinggal kita kerjakan. Langsung saja yang di sumbu kita analisis sumbu Y ya. Sigma FY sama dengan, karena dia mengalami pergerakan di sumbu X saja ke atas gitu ya, maka dia tidak mengalami pergerakan di sumbu Y, maka sigma FY sama dengan 0. Yang ada di sumbu Y itu adalah N dan W cos theta. Maka N ke atas positif, min yang ke bawah adalah W dikali cos theta sama dengan 0. Maka N sama dengan W dikali cos theta. W itu adalah tadi M kali G dikali cos
theta. Maka sama dengan masukkan masanya adalah 20, gravitasinya adalah 10 dikali cos theta-nya adalah 53. 20 dikali 10 dikali cos 53 itu adalah 3/5. Maka 10 bagi 5 adalah 2. 20 kali 2 40, 40 kali 3 adalah 120 Newton. Seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan yang sumbu X. Maka karena dia sedang bergerak di sumbu X, sigma Fx sama dengan M kali H. Yang ada di sumbu X adalah F ke kanan maka positif, dan ada Fk ke kiri maka dia negatif, min Fk, dan ada ini W sin theta ke kiri maka dia juga negatif, W sin theta sama dengan M kali H. F-nya masukkan, F-nya ditanyakan, min Fk itu adalah mu K kali M, min W-nya adalah M kali G ya, M kali G dikali sin, sinnya adalah 4/5. Masanya adalah 20 dikali A, A-nya adalah 3. Nah, maka F min mu K-nya tadi 1/3 dikali M-nya adalah 120, min M-nya adalah 20 kali 10 dikali 4/5 sama dengan 20 kali 3 60. Maka F min 120 bagi 3 adalah 40. Min 10 bagi 5 adalah 2. 20 kali 4 80, 80 kali 2 160 sama dengan 60. Maka F min 40 min 160 adalah min 200 sama dengan 60. Maka F sama dengan 60, min pindah ke sini jadi plus 200. Jadi F sama dengan 260, satuannya Newton. Nah, itu adalah cara menyelesaikan untuk benda yang bergerak di bidang miring. Oke, kita lanjut untuk benda yang dihubungkan dengan tali. Benda yang dihubungkan dengan tali. Sekarang ini ada sebuah permukaan, kemudian ada dua buah benda, ada benda 1, kemudian di sini ada benda 2. Ya, dia dihubungkan dengan tali, kemudian ceritanya ini lantainya licin. Kalau licin maka tidak ada gaya gesek dan ditarik dengan gaya F misalkan sebesar 50 Newton. Nah, massa yang 1 misalkan adalah 2 kg dan massa benda 2 yang ini misalkan adalah 1 kg. Yang ditanyakan berapakah percepatan yang dialami oleh kedua benda. Nah, karena kedua benda ini sedang bergerak dengan gaya yang sama, maka pasti mau benda 1 atau benda 2 dia akan memiliki percepatan yang sama. Ini cara mengerjakannya sama, dianalisis dulu gaya-gayanya. Di benda 1 nanti ada W1, ke atasnya ada N1. Kemudian di benda 2 ada W2, ke atasnya ada N2. Benda 1 ada ke sini arahnya ada T1. Di benda 2 arahnya ke sini ada T2. Ya, dan di sini ada F. Kita bisa dicari 1/1. Misalkan di benda 1 dulu ya. Kita analisis benda 1. Di sumbu X, di sumbu Y-nya sigma Fy sama dengan 0 tadi karena tidak mengalami pergerakan. Yang ke atasnya N1,
yang ke bawahnya W1 sama dengan 0. Maka N1 sama dengan W1. Berarti N1 sama dengan W-nya adalah M1 kali G. M1-nya tadi adalah 2, dikali G-nya adalah 10, maka 20 Newton. Itu ya N1-nya. Kemudian di sumbu X. Benda 1 di sumbu X. Tadi sumbu Y, ini sumbu X. Sigma Fx itu sama dengan M dikali A, karena dia sedang ada pergerakan. Nah, karena licin, maka di sumbu F ini hanya ada T1. Nah, sementara T ini, karena kalinya sama, dia akan sama. Maka ini T, yang ini juga T. Nah, maka nanti T sama dengan M dikali A. Ya, nah ini T-nya sama dengan M kali A, M-nya adalah M1. Gitu, ya. Sekarang benda yang kedua. Di sumbu X-nya, di sumbu Y-nya, kita langsung saja sigma Fy itu sama dengan 0. Berarti N2 min W2 sama dengan 0, maka N2 sama dengan W2 sama dengan M2. M2-nya adalah 1 kali G-nya 10, maka 10 Newton. Nah, di sumbu X-nya nanti sigma Fx, nah tadi sigma Fy1, ini sigma Fx1. Ini sigma Fy2, ini sigma Fx2 sama dengan M dikali A. Sigma Fx-nya nanti ada F yang ke kanan positif, kemudian yang ke kirinya adalah T min T, gitu. Sama dengan M-nya ini adalah M yang kedua, M2 dikali A. Nah, T-nya dari mana? F-nya dari mana? F-nya adalah 50 min T-nya ini, persamaan ini dimasukkan ke sini. Min T-nya adalah M1A sama dengan M2 dikali A. Maka 50 min, atau jangan perlu dimasukkan angkanya ya. Ini F, ini F. Maka F itu sama dengan M2A min pindah ke ruas kanan jadi positif ditambah M1 kali A. Atau F itu sama dengan M2 sama M1 jumlah dikali A. Gitu. Kalau nyari A gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan angkanya ya ke sini. F-nya itu adalah 50 sama dengan 50 sama dengan M1-nya 2 ditambah M2-nya 1 dikali A. Maka 50 sama dengan 2 tambah 1, 3 kali A. Maka A sama dengan 50 per 3. 50 per 3 kira-kira berapa tuh? 16 ya, 16,67. Tapi kita tulis saja seperti ini. Apa-apa? Meter per sekon kuadrat. Itu untuk benda yang dihubungkan dengan tali. Kita lanjut ke benda yang dihubungkan menggunakan katrol. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung tanyakan di aplikasi atau di kolom komentar YouTube-nya ya. Nah, ini ceritanya ada katrol, kemudian dihubungkan dengan tali. Yang ini 2 kg, yang ini adalah 3 kg. Diikat dengan tali kemudian digantungkan pada katrol. Bila besar percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah, nah yang ditanyakan adalah gaya tegangan talinya berapa. Pertama, kita harus menganalisis dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini, misalkan ini benda 1, ini benda 2. Maka ada W1, ke atas ada T1. Nah, kemudian yang benda 2 ini ada W2, yang ke atas ini ada T2. Nah, karena ini talinya adalah tali yang sama, kemudian kita anggap si katrol ini adalah licin, maka tidak ada gaya gesek katrol, maka T-nya adalah
yang sama karena tadinya yang sama. Gitu. Kita langsung saja. Oh iya. Ini misalkan kan ini bendanya 2 kg, ini 3 kg. Berarti kira-kira dia pasti gerakannya seperti ini. Yang ini naik ke atas, nah benda yang ini naik turun ke bawah. Jadi percepatannya seperti ini, A-nya. Yang searah dengan A positif, yang berlawanan arah dengan A itu negatif. Kita langsung aja. Sigma F itu pasti sama dengan M total dikali A. Ya, boleh ngerjainnya satu-satu, di benda 1 analisis, benda 2 analisis kayak tadi yang nomor 3. Boleh langsung seperti ini. Jadi ini nanti masa total langsung. Nah, sigma F-nya W2 dia karena A-nya kan ke bawah nih, si benda ini ke bawah. W2-nya sesuai dengan arah gerak benda, maka W2 positif. Sementara T yang ini lagi ke atas, maka dia negatif. Ya, nah kemudian T yang ini lagi ke atas, di daerah sini lagi ke atas, maka T yang ini adalah positif. Nah, yang W ini, W1, karena dia sedang tertarik ke atas, tapi W1 arahnya ke bawah, maka W1 negatif. Sama dengan massa total, maka massa 1 ditambah massa benda 2 dikali A. Gitu. Nah, min T tambah T berarti habis. Sisanya adalah W2 min W1 sama dengan M1 tambah M2 dikali A. W2-nya M2 dikali G, min W1-nya M1 dikali G. Sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Langsung kita masukkan, massa 2-nya adalah 3, gravitasinya 10. Min, M1-nya adalah 2, gravitasinya 10. Sama dengan massa 1, 2 kg, ditambah massa 2, 3 kg. Dikali A. 3 kali 10, 30, dikurangi 2 kali 10, 20, sama dengan 2 tambah 3 adalah 5, dikali A. 30 kurangi 20 adalah 10, sama dengan 5 dikali A. Maka A sama dengan 10 dibagi 5. Maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, itu untuk benda yang dihubungkan dengan katrol. Yang terakhir, adalah benda yang bergerak di dalam lift. Misalkan ada seorang siswa gitu ya, main ke mall gitu, terus dia naik lift. Penampangnya gambarnya misalkan seperti ini. Ketika lift diam, nah liftnya ini masih diam misalkan ya. Ini anaknya. Nah, ketika liftnya diam, maka gaya bekerja hanya, misalkan massa si anaknya berapa? Massa anak misalkan 50 kg. Maka yang bekerja itu hanya di sini ada gaya berat, yang ke atas ini ada gaya normal. Nah, ditanyakan gaya normalnya berapa misalkan. Maka sigma Fy itu sama dengan, karena lagi diam maka sama dengan 0. Yang ke atas positif N, min, ke bawah negatif. Maka N-nya itu sama dengan W. N-nya itu sama dengan M kali G. Masanya adalah 50 kali 10 sama dengan 500 Newton. Nah, kemudian gimana kalau sekarang si liftnya itu bergerak ke atas? Ke atas, nah percepatannya berapa? Misalkan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Maka nanti gambarnya jadi gini. Ini gambar liftnya, kemudian ini orang yang sama ya, massanya masih 50 kg, maka nanti gaya bekerjanya itu masih sama juga, ada W dan ada N ke atas. Nah, tapi yang membedakan dia sedang bergerak ke atas dengan percepatan adalah berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Maka nanti di sini sigma F tidak lagi sama dengan 0, tapi sama dengan M dikali A. Ya, sigma F-nya yang ke atas adalah M, yang ke bawah adalah W. Karena gerakannya lagi ke atas, A-nya lagi ke atas. Yang sesuai dengan gerakan ke atas, maka N yang positif, yang berlawanan arahnya negatif, yang W-nya. Sama dengan M dikali A. M-nya berapa? Itu yang kita cari. Min W-nya itu adalah M kali G. Sama dengan M dikali A.
kita ke sini ya. Sini, maka M min masanya adalah 50 kali G-nya 10 sama dengan masanya 50 dikali A-nya adalah 2. Maka M sama min 50 kali 10 500 sama dengan 50 kali 2 100. Nah, maka M itu sama dengan betul kan ya? Sigma F sama dengan M kali A. Nah, N-nya itu ke atas positif min W sama dengan M dikali A. Ya betul. Ini 100 min pindah ke sini jadi positif ditambah 500. Maka N yang kedua itu adalah 600 Newton. Nah, jadi ketika lift bergerak ke atas dia N-nya 600 Newton. Nah, sekarang gimana kalau liftnya bergerak ke bawah? Balik lagi ke si anak, misalkan ke bawah. Masih sama, percepatannya 2 meter per sekon. Sekarang ini gambar liftnya, ini anaknya. Nah, ini sekarang ke bawah. Hanya sama dengan masih sama 2 meter per sekon kuadrat. Gayanya juga masih sama. Ada gaya berat sama ada gaya normal. Nah, tinggal kita selesaikan. Sigma F sama dengan M kali A karena dia sedang bergerak. Nah, sekarang kalau tadi kan N min W karena N-nya yang positif. Sekarang W-nya yang positif. Kenapa? Karena bendanya sedang bergerak ke bawah. Yang searah dengan gerakan benda adalah W. Maka W min N sama dengan M dikali A. W-nya adalah M kali G min N sama dengan M kali A. M-nya adalah massa anakku berapa tadi? 50 ya. 50 kali G-nya 10 min N sama dengan masanya adalah 50 dikali A-nya adalah 2. Maka 50 kali 10 500, 50 kali 2 min N sama dengan 50 kali 2 100. Maka 500, 100 yang pindah ke sini jadi negatif, N yang pindah ke sini jadi positif. Maka N sama dengan 500 kali 100 adalah 400 Newton. Nah, perhatikan, ketika normal liftnya diam, gaya normalnya itu adalah 500 Newton. Sementara ketika lift bergerak ke atas, gaya normalnya itu bertambah dari 500 menjadi 600. Sementara ketika liftnya bergerak ke bawah, jadi berkurang dari 500, gaya normalnya jadi 400. Ini artinya apa? Ketika naik lift, kalau ke atas itu badan kita terasa tertekan, karena gaya normalnya besar, tambah besar. Tapi kalau misalkan liftnya lagi turun, kita merasa badan kita tuh kayak melayang gitu, sedikit melayang, sedikit ringan. Kenapa? Karena tadi gaya normalnya juga dia berkurang. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan untuk minggu sekarang. Minggu depan insya Allah kita akan kuis, nanti Ibu kabarin lagi. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom chat aplikasi atau di kolom komentar YouTube. Itu saja, maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalkan ada yang keliru, silahkan langsung kalian koreksi ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.